Santapan Harian Minggu 12 Maret 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ayub pasalnya yang ke-15. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Sebelumnya, mari kita berdoa. Perlihatkanlah kepada kami ya Tuhan kehendak-Mu di dalam firman-Mu, dan kami hendak melaksanakannya sampai saat akhir. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Ayub 15 ayat 1-16. Pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Maka Elifas orang teman menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu, dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama, atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu, dan mengapa matamu menyala-nyala, sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah, dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu? Masakan manusia bersih? Masakan benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya. Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Sahabat Santapan Harian, perkataan teman-teman Ayub semakin lama semakin kasar dan menyakitkan. Mereka sepertinya lupa akan tujuan awal dari kedatangan mereka, yaitu untuk menghibur Ayub. Ini adalah kedua kalinya Elifas berbicara. Jika pada awal ia memulai perkataannya dengan halus, maka sekarang ia langsung mencerca Ayub. Elifas menuduh bahwa Ayub tidak berhikmat, tidak menghormati Allah, mengucapkan perkataan yang salah, sombong dengan berpikir bahwa hanya dia yang bijaksana, dan menentang Allah, bahkan disebut sebagai orang bejat. Elifas mengatakan bahwa pada akhirnya orang fasik akan hidup di dalam kegelapan dan berakhir dengan kesia-siaan karena melawan Allah. Sekarang Elifas melihat Ayub dengan begitu negatif. Bukan saja Ayub dianggap tidak berhikmat, tetapi yang pastinya lebih menyakitkan, Ayub juga dituduh bahwa ia menentang Allah dan menjadi orang bejat yang pada akhirnya hidupnya pasti penuh kegelapan dan kesia-siaan. Sepertinya Elifas tidak lagi menasehati Ayub untuk bertobat. Mungkin ia yakin bahwa Ayub adalah orang fasik, sehingga ia sudah berasumsi bahwa Ayub tidak akan bertobat dan pasti akan binasa.
Elifas sepertinya sudah lupa sama sekali bahwa dirinya adalah sahabat Ayub yang mengunjungi Ayub untuk menemani dan menghibur Ayub. Dalam kemarahannya, yang ia keluarkan adalah kata-kata kecaman yang sangat menyakitkan. Dan yang ia lihat bukan lagi Ayub sebagai orang benar, melainkan orang fasik yang pasti akan binasa. Ketika kita berdebat, sering sekali kita tidak berfokus pada tema perdebatan, tetapi termakan emosi dan jatuh kepada kata-kata penghinaan dan kecaman yang pedas. Inilah yang terjadi pada Elifas yang mengecam Ayub dengan kata-kata yang begitu negatif. Ironinya, sahabat yang seharusnya menghibur Ayub sekarang menjadi lawan yang menuduhnya dan sepertinya tidak lagi melihat Ayub sebagai sahabatnya. Tuhan kiranya memberikan kita hikmat dalam menghadapi teman dan saudara yang sedang dalam kesusahan besar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena sudah mengizinkan kami berbagi kekhawatiran dan persoalan denganmu. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami untuk menghibur dan menjaga. Tolong kami untuk menghibur sesama seperti Engkau memperhatikan kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.